Benda atau bahkan gedung yang sudah lama biasanya akan dihancurkan supaya bisa dibangun gedung baru di atas lahan yang sama. Tak jarang berbagai teknik pembongkaran gedung digunakan untuk menghancurkannya. Mulai dari secara manual dengan menggunakan crane, bola besi, hingga eskavator atau dengan cara instan. Salah satunya dengan teknik implosion. Implosion adalah metode pembongkaran dengan cara meledakkan gedung. Biasanya para pekerja akan meledakkan sejumlah peledak di titik-titik penting dalam struktur bangunan. Pemasangan bahan peledak ini tidak boleh sembarangan loh. Butuh perhitungan yang matang untuk peletakan bahan peledak, jenis bahan peledak, bahkan waktu untuk melakukan peledakan. Dan teknik ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit loh pemirsa. Pantas saja banyak gedung yang lebih baik dibiarkan terbengkalai ya, daripada malah memakan banyak biaya untuk penghancurannya. Nah, tidak jauh tentang penghancuran sesuatu, On The Spot sudah merangkum beberapa benda yang hancur, tapi bukan hati. Berikut ini. Bagaimana perasaan Anda melihat mobil Ferrari dilempar dan diremukkan seperti ini? Sepertinya bukan cuma mobil yang remuk, tapi juga hati kita yang melihatnya. Mobil Ferrari itu disita dan dihancurkan oleh kepolisian Birmingham, Inggris karena melakukan pelanggaran. Mungkin mobil itu dihancurkan karena melakukan kesalahan. Tapi di beberapa negara di dunia, usia mobil yang diizinkan berada di jalan raya juga dibatasi loh. Seperti di Singapura dan Inggris, yang memiliki batas usia kendaraan hingga 10 tahun sebelum akhirnya diuji kelayakan atau dihancurkan. Tidak seperti di Indonesia yang masih memperbolehkan kendaraan berusia tua untuk beroperasi di jalan raya. Lalu kira-kira diapakan ya mobil yang sudah tua di sana? Ternyata di sana terdapat tempat yang disebut dengan kuburan mobil dan kendaraan yang sudah melewati batas usia. Satu persatu mobil tersebut dihancurkan dengan berbagai cara. Proses tersebut disebut dengan shredding, atau proses memotong kendaraan menjadi halus dan kecil-kecil sebelum didaur ulang menjadi produk lain. Sebelum mengalami proses shredding, biasanya mobil akan dipres menjadi kotak kecil yang padat, baru dimasukkan ke dalam mesin pencacah. Jika tidak ada mesin tersebut, mobil bisa dihancurkan dengan cara dicabut satu persatu dengan pencapit. Ngilu ya melihatnya pemirsa. Padahal kalau di sini mobil berusia belasan tahun masih bisa berkeliaran bebas di jalan raya ya. Salah satu hal yang mengundang tanda tanya adalah jika pesawat yang sudah berusia tua dan tidak boleh terbang lagi, kira-kira dibuang kemana ya? Ternyata kawasan pedesaan di Gloucestershire, tepatnya di bekas lapangan terbang milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris, dialihfungsikan menjadi kuburan bagi pesawat terbang. Pesawat yang sudah berusia 10 tahun dan lebih biasanya sudah diistirahatkan dan dilarang untuk terbang melayani penumpang. Di kuburan pesawat tersebut ada sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pembongkaran pesawat terbesar di dunia. Setiap tahunnya, pangkalan ini melayani sekitar 50 hingga 60 pesawat. Beberapa pesawat sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencacah habis pesawat juga berbeda-beda tergantung dari besarnya pesawat. Ternyata mesin dan suku cadang dari pesawat yang sudah tua memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual pesawat dalam keadaan yang utuh. Sebelum dibongkar, pesawat harus dikeringkan. Semua bahan cair, mulai dari bahan bakar hingga oli hidrolik harus dikosongkan. Baru setelahnya, mesin akan diangkat. Mesin tersebut nantinya akan dibeli perusahaan pesawat sebagai suku cadang atau dimanfaatkan sebagai mesin pesawat yang lebih mudah. Selain mesin, flight deck yang ada di kokpit akan dijual ke akademi atau sekolah penerbangan yang membutuhkan. Sementara kursi dan pintu biasanya dicari oleh para kolektor pesawat. Tidak hanya kolektor, unit polisi dan pemadam kebakaran terkadang mencari badan pesawat model lama untuk kebutuhan pelatihan. Taman hiburan bahkan studio film juga membeli benda-benda dari pesawat yang tidak terpakai untuk kebutuhan properti film. Wah, mungkin kalau pemirsa berminat bisa juga ikutan memesan kursi pesawatnya untuk di rumah ya.
jembatan lama biasanya menggunakan rangka dan konstruksi besi yang dibangun di atas tiang dengan sekrup yang dipasang di dalam sungai. Jika di Indonesia, biasanya jembatan-jembatan tersebut adalah sisa-sisa dari zaman penjajahan, beberapa masih digunakan, beberapa sudah dihancurkan dan diganti dengan konstruksi jembatan baru. Proses penghancuran jembatan di Indonesia juga berbeda dengan penghancuran jembatan di barat sana. Jika kebanyakan jembatan akan dipotong satu persatu, tidak demikian di negara Eropa dan Amerika. Kebanyakan di sana menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan dan memisahkan rangka dan konstruksi. Bahan peledak ditempelkan di setiap sambungan sebelum akhirnya diledakkan bersamaan. Wah, penghancurannya jadi lebih cepat ya, ketimbang dipotong satu persatu bagian. Apa yang biasanya kalian lakukan ketika ban sudah tidak bisa digunakan? Biasanya, ban yang sudah gundul masih bisa dimanfaatkan dengan cara dilapisi kembali, lalu dicetak bentuk ulir seperti ban baru. Ban ini biasa disebut dengan ban vulkanisir. Lalu bagaimana perasaan kalian saat melihat ban yang mungkin masih bisa digunakan ini? Aduh, itu kan masih bagus, tapi... Mungkin ban tersebut terlihat masih bisa digunakan ya pemirsa, tapi sebaiknya jika ban yang kita gunakan sudah dirasa gundul dan terasa licin, sebaiknya memang diganti dengan ban yang baru. Karena ban yang sudah dibuang ini akan digiling dan dihancurkan sampai sehalus mungkin. Sebelum akhirnya akan didaur ulang menjadi bahan campuran ban baru atau menjadi bahan aspal karet. Wah, ternyata daripada memaksakan ban lama yang bisa membahayakan keselamatan diri, lebih baik dibuang dan diganti baru ya pemirsa. Jauh lebih bermanfaat ketika didaur ulang. Ketika kereta listrik ataupun kereta api sudah tidak digunakan lagi, akan kemana ya mereka? Seperti yang kita tahu, beberapa gerbong kereta yang tidak digunakan akan disimpan di kuburan kereta api di Stasiun Purwakarta, Balai Yasa Yogyakarta, dan di beberapa daerah lainnya. Ternyata tidak semua gerbongnya akan bernasib seperti itu. Gerbong yang masih bisa diperbaiki akan diperbaharui dan digunakan kembali. Sedang sisanya akan dilelang atau dilebur kembali untuk diambil besinya. Kereta yang sudah terlalu tua dan dianggap tidak layak untuk beroperasi akan datang ke kuburan kereta yang sebenarnya. Di sana, gerbong akan dicincang habis hingga tidak tersisa. Khusus untuk lokomotif, akan dipisahkan dari gerbong lainnya untuk diambil mesinnya sebelum dihancurkan. Satu persatu gerbong dihancurkan dan dipisahkan dengan bagian bawah kereta atau roda. Sebelum akhirnya masing-masing bagian akan dilelehkan dan didaur ulang menjadi materi besi yang baru.